Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafaqila Rusidiana. Di sini saya akan bercerita tentang asal-usul Telaga Warna. Jadi pada zaman dahulu di daerah Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Ketatangguhan. Kerajaan Ketatangguhan ini rakyatnya hidup aman, damai dan sentosa karena diperintah oleh seorang raja yang bernama Prabu Suwartalaya dan juga seorang ratu yang bernama Ratu Purbangana. Raja dan ratu ini memerintahkan rakyatnya dengan sangat adil dan bijaksana. Namun kedua pasangan ini belum mempunyai anak dari awal pernikahan sampai sekarang. Lalu kedua pasangan suami istri ini pergi ke penasihat kerajaan, lalu meminta saran dari penasihat kerajaan tersebut bagaimana caranya agar mereka bisa mempunyai anak. Lalu penasihat kerajaan berkata, jika kalian ingin memiliki seorang anak, maka kalian harus mau mengangkat seorang anak untuk menjadi pancingan agar si ratu bisa memiliki anak. Akan tetapi keduanya tidak setuju dengan saran dari penasihat kerajaan tersebut. Prabu Suwartalaya pun menjawab, bagi kami anak adalah suatu anugerah yang diberikan kepada Tuhan. Jadi kami tidak mau mengangkat anak jika hanya sebagai pancingan saja. Lalu hari demi hari pun mereka lewati dengan seperti biasa, turun ke jalanan untuk menyapa para rakyatnya, lalu kembali ke kerajaan dengan perasaan yang sedih karena di rumah itu, di kerajaan tersebut sangat sepi tanpa kehadiran seorang anak. Lalu pada suatu pagi ketika raja dan Prabu dan Ratu sedang duduk di depan istana, ada seorang kakek tua yang datang kepada mereka berdua dan berkata, saya memiliki sebuah firasat. Jadi jika kalian ingin mempunyai seorang anak, maka sang Prabu harus mau bertapa di salah satu gunung selama 7 hari 7 malam. Akhirnya karena keinginannya memiliki anak sangat kuat, akhirnya raja pun berangkat ke salah satu gunung di Jawa Barat ditemani oleh para pengawal-pengawalnya, lalu melakukan pertapaan selama 7 hari 7 malam. Lalu setelah selesai melakukan pertapaan, ia pun kembali ke rumah dan mengetahui sang ratu ini sedang hamil. Jadi setelah bertapa 7 hari 7 malam itu kembali ke rumah, itu tahu-tahu ratunya itu sudah hamil gitu. Terus habis itu, setelah itu raja dan ratu pun mengabarkan kabar bahagia ini kepada seluruh rakyatnya, dan rakyatnya pun sangat bahagia karena raja yang sangat ia sayangi sebentar lagi akan memiliki seorang anak. Maka para rakyat pun datang berbondong-bondong memberikan hadiah yang sangat banyak ke kerajaan untuk merayakan kabar bahagia tersebut. Hari berlalu, lalu setelah 9 bulan anak dari raja dan ratu ini lahir. Karena rakyat itu sangat bahagia, akhirnya para rakyat itu kembali datang ke istana itu memberikan hadiah yang sangat banyak kepada putri kecil ini. Lalu setelah bertahun-tahun, akhirnya gadis ini tumbuh menjadi anak yang sangat cantik dan dewasa. Lalu untuk bulan depannya itu putrinya ini akan genap berusia 17 tahun. Jadi raja ingin membuatkan suatu acara untuk memeriahkan ulang tahun si putrinya tersebut. Tapi karena dia begitu dimanja oleh rakyat-rakyat dan juga kedua orang tuanya, putri ini ternyata tumbuh menjadi anak yang sangat sombong, lalu suka berkata kasar dan tidak seperti sifat-sifat putri pada umumnya yang kalem, anggun dan sebagainya. Lalu pada saat hari ulang tahunnya tersebut, si raja memberikan hadiah berupa kalung emas, dan si raja pun berkata, anakku, ini adalah hadiah dari ayah sebagai rasa kasih sayang ayah kepada engkau. Jadi ayah harap engkau bisa memakainya sampai engkau tumbuh dewasa. Lalu si putrinya tersebut mengambil kalung tersebut, lalu melihatnya beberapa detik dan berkata,
aku tidak suka dengan kalung ini. Kalung ini menurutku sangat jelek dan tidak sesuai dengan selera aku. Dan setelah berkata seperti itu, si putri pun membuang kalung tersebut. Lalu ibunya itu melihat putri ini tuh tumbuh menjadi anak yang tidak diharapkan, tuh ibunya sedih. Lalu ibunya pun menangis karena kekecewaan tersebut, dan tiba-tiba langit pun berubah menjadi hitam, lalu turun hujan deras ditambah dengan petir yang sangat bersaut-sautan, dan akhirnya daerah tersebut pun banjir oleh air hujan dan semua orang di situ tenggelam, dan akhirnya daerah tersebut menjadi telaga warna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.